Cuman karena Ustadz Wahabi yang berinisial F ini merasa benci terhadap kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah masyarakat Aceh, jadi menawat reaniji. Al-Fatihah tersebut adalah ayat Al-Quran. Al-Fatihah adalah ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran adalah zikir yang paling berkah, yang paling bagus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, "Hadza dzikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun." Ini Al-Quran, ayat Al-Quran, firman Allah adalah zikir yang paling berkah. Anzalnahu, yang kami turunkan. Afa antum lahu munkirun, apakah engkau mengingkarinya? Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ada satu video daripada Ustaz Salafi Wahabi yang berinisial F yang membahas tentang membaca surat Al-Fatihah dan selawat selesai menunaikan salat. Sampai-sampai dalam video tersebut ada beberapa poin yang perlu kami tanggapi, yang perlu kami bantah, yang perlu kami jelaskan agar masyarakat awam ini tidak dibuat bid'ah, tidak dibuat sesat oleh Ustadz Wahabi berinisial F yang bersangkutan. Maka kami tonton dari awal sampai akhir berkaitan dengan video tersebut. Dia bersumpah serapah. Poin yang pertama yang perlu kami tanggapi bahwa dia bersumpah serapah sampai-sampai mengatakan bahwa tidak ada membaca surat Al-Fatihah selesai salat yang datang dari Nabi, dari sahabat dan ulama-ulama salaf. Yang intinya dalam video tersebut dia ingin mengatakan bahwasanya membaca surat Al-Fatihah selesai salat itu adalah perkara yang tidak datang dari Nabi, dari sahabat dan dari ulama salaf, dari ulama mazhab. Berarti itu adalah perbuatan bid'ah, dan pastinya perbuatan bid'ah menurut konsep versi Wahabi, konsep bid'ah versi Wahabi adalah bid'ah yang sesat, dan bid'ah yang sesat diancam masuk neraka. Intinya Wahabi ini ingin mengatakan bahwa membaca surat Al-Fatihah selesai salat adalah perbuatan yang bid'ah yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Pertama, Ustadz Wahabi ini membatasi dalil hanya pada Nabi, hanya pada para sahabat, hanya melalui ulama-ulama mazhab. Padahal ada dalil satu lagi yang paling kuat, yakni ayat Al-Quran, yakni firman Allah Subhanahu wa taala yang tersebut di dalam Al-Quranul Karim. Maka bantahan kami selaku santri Ahlussunnah wal Jamaah terkait pernyataan Ustadz Wahabi yang sampai bersumpah bahwasanya itu tidak datang daripada Rasulullah SAW, kami menjawab bahwasanya setiap perbuatan yang memang tidak datang dari Rasulullah SAW tidak langsung lantas bisa divonis itu adalah perbuatan bid'ah yang haram. Bahkan tidak ada larangan dari Rasulullah SAW, dari sahabat, dari ulama-ulama mazhab. Secara khusus tidak ada larangan untuk membaca surat Al-Fatihah dan membaca selawat selesai sholat. Tidak ada. Jadi kalau misalnya datang Ustadz Wahabi yang berinisial F mengatakan bahwa itu adalah bid'ah, itu dilarang, itu adalah perbuatan yang haram, namun Rasulullah dan para sahabat dan ulama-ulama terdahulu tidak melarang, tidak membid'ahkan, tidak mengatakan itu adalah perbuatan yang haram, berarti dia telah mendahului Rasul. Dia telah melakukan sesuatu yang perkara itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tidak melarang untuk membaca surat Al-Fatihah dan selawat selesai salat, tapi datang Ustadz Wahabi itu melarang. Maka pelarangan Ustadz Wahabi tersebut disebut dengan perbuatan yang bid'ah, karena dia telah melarang perkara yang tidak dilarang oleh Nabi, membid'ahkan perkara yang tidak dibid'ahkan oleh para sahabat. Berarti Ustadz Wahabi yang berinisial F tersebut yang mengatakan bahwa membaca surat Al-Fatihah itu adalah bid'ah adalah pelaku bid'ah, bukan orang yang membaca surat Al-Fatihah selesai salat. Itu yang pertama. Dan poin yang kedua, Ustadz Wahabi yang berinisial F tersebut membangun persepsi di hadapan umat, di hadapan masyarakat, bahwasanya masyarakat Aceh Ahlussunnah wal Jamaah hanya tok-tok membaca surat Al-Fatihah dan selawat selesai salat. Dia membangun anggapan itu di hadapan jamaahnya, di hadapan pengikutnya, di hadapan khalayak ramai, bahwa bangsa Aceh Ahlussunnah wal Jamaah hanya tok-tok membaca surat Al-Fatihah dan selawat, tidak membaca wirid dan zikir yang datang dari Nabi, tidak membaca wirid dan zikir yang disusun oleh para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Maka di sini kami santri Ahlussunnah wal Jamaah perlu memberikan penjelasan, perlu memberikan bantahan dan tanggapan bahwasanya masyarakat Aceh itu senantiasa membaca zikir, membaca wirid yang datang dari Rasul dan disusun oleh para ulama. Namun bangsa Aceh Ahlussunnah wal Jamaah kemudian menambahkan dari wirid dan zikir tersebut untuk membaca surat Al-Fatihah dan selawat kepada Rasulullah SAW, karena daripada Al-Fatihah tersebut banyak hadis-hadis yang berkaitan tentang kelebihan keutamaan
keutamaan dan keistimewaan yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Namun bangsa Aceh membaca surat Al-Fatihah dan selawat hanya sebagai tambahan daripada zikir-zikir dan wirid-wirid yang datang dari Rasul dan wirid yang datang daripada para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Buktinya bisa Anda lihat di kampung-kampung yang mana kampung tersebut langsung diasuh oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, dan pondok pesantren serta dayah-dayah yang langsung diasuh oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, semuanya melakukan zikir, wirid, selawat, surat Al-Fatihah itu sesuai dengan tuntunan yang telah disyariatkan di dalam agama, tidak ada pertentangan di dalamnya. Berarti itu membuktikan bahwa itu adalah perbuatan yang sunnah, bukan perbuatan bid'ah. Cuman karena Ustadz Wahabi yang berinisial F ini merasa benci terhadap kaum ahlu sunnah wal jamaah masyarakat Aceh yang mengikuti para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah di Aceh, ketika melihat bahwa setiap amalan sunnah yang dilakukan oleh mereka nampak di mata Ustadz Wahabi yang berinisial F ini sebagai perbuatan dan perkara yang bid'ah, karena tidak sesuai dengan nafsu ataupun keinginan daripada Ustadz Wahabi yang berinisial F. Padahal apapun yang dilakukan oleh bangsa Aceh saat ini di atas bimbingan dan arahan para ulama. Dan yang ketiga, perlu kami jelaskan bahwasanya masyarakat Aceh itu senantiasa membaca wirid dan membaca doa yang datang daripada Rasulullah SAW, kemudian menambahkan dengan bacaan surat Al-Fatihah dan selawat. Kenapa? Karena banyak dalil yang menerangkan tentang kelebihan, keutamaan dan keistimewaan yang terkandung pada surat Al-Fatihah dan selawat kepada Rasulullah SAW. Di samping itu tidak ada larangan secara khusus sama sekali daripada Rasul, tidak ada larangan secara khusus daripada para sahabat dan ulama-ulama salaf terdahulu. Maka bangsa Aceh tidak tok-tok membaca surat Al-Fatihah selesai salat, tapi justru itu sebagai tambahan. Dan membaca surat Al-Fatihah serta selawat bukan hanya tok-tok dilakukan selesai salat, tapi justru di beberapa momen dan kondisi bangsa Aceh senantiasa melakukannya, seperti selesai salat, seperti ketika melakukan taklim, selesai melakukan taklim, kemudian ketika mau berdoa, ketika selesai berdoa, ketika bertawasul membaca surat Al-Fatihah. Jadi setiap momen, setiap kondisi, setiap acara-acara keagamaan, mereka bangsa Aceh ahlu sunnah wal jamaah di atas bimbingan para ulama senantiasa membaca surat Al-Fatihah dan selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kata Wahabi mengkhususkan surat Al-Fatihah dan selawat hanya tok selesai salat, itu adalah tuduhan yang keji, fitnah yang keji yang dilontarkan oleh Ustadz Wahabi tanpa bukti. Buktikan. Kalau Anda mau bukti yang jelas, silakan Anda pergi kepada kampung-kampung, ke dalam kampung-kampung yang diasuh oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, dan pergi ke pondok pesantren dan dayah-dayah yang langsung dibimbing oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Anda akan mendapatkan bahwa pernyataan Anda sangat menentang dan sangat-sangat tidak cocok, dan pernyataan Anda itu adalah fitnah dan tuduhan yang keji terhadap kaum ahlu sunnah wal jamaah yang senantiasa membaca surat Al-Fatihah dan selawat di setiap momen mereka. Lalu apakah ada dalilnya membaca surat Al-Fatihah zikir sesudah salat? Ayo mari kita lihat ayat Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa idza qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Apabila engkau selesai menunaikan salat, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala qiyaman wa qu'udan, dalam keadaan duduk dan berdiri. Tapi kan dalam ayat tersebut tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca Fatihah, tapi justru dalam ayat tersebut Allah memerintahkan untuk membaca zikir, bukan membaca Al-Fatihah. Lalu mau Anda dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menyebutkan fa idza qadaitumus shalah faqra'ul fatihata qiyaman wa qu'udan? Allah, hai Wahabi cerape. Jadi menawat rayani Al-Fatihah tersebut adalah ayat Al-Quran. Al-Fatihah adalah ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran adalah zikir yang paling berkah, yang paling bagus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat yang lain, hadza dzikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Ini Al-Quran, ayat Al-Quran, firman Allah adalah zikir yang paling berkah. Anzalnahu, yang kami turunkan. Afa antum lahu munkirun, apakah engkau mengingkarinya? Jadi ayat Al-Quran, Al-Fatihah adalah ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran bagian daripada zikir yang berkah. Sebagaimana dalam ayat tersebut Allah jelaskan bahwa ayat Al-Quran adalah zikir yang paling berkah. Maka membaca surat Al-Fatihah selesai salat adalah perbuatan, bukan perbuatan yang bid'ah, tapi justru itu adalah perbuatan di atas tuntunan dan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam ayat fa idza qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Apabila selesai menjalankan salat, melakukan salat, maka
berzikirlah kepada Allah. Di samping kita menjalankan zikir dan membaca zikir wirid yang datang daripada Rasulullah, kita juga membaca surat Al-Fatihah di atas bimbingan dan perintah Allah di dalam Al-Quran secara umum. Berarti kalau misalnya ada dalil secara umum, tidak bisa dikatakan itu sebagai perbuatan bid'ah. Membaca surat Al-Fatihah selesai salat, membaca zikir dan wirid, kemudian mengiringi dengan surat Al-Fatihah dan selawat selesai salat, itu bagian daripada menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat yang saya sebutkan, bukan justru itu perbuatan bid'ah sebagaimana yang telah dituduhkan dan difitnah oleh Ustadz Wahabi yang berinisial F tersebut. Dan membaca surat Al-Fatihah selesai salat itu bukan berarti kita meninggalkan daripada wirid-wirid dan zikir yang telah diperintahkan oleh Rasul dan disusun oleh para ulama. Karena yang kebiasaan dilakukan oleh umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, para santri-santrinya ulama yang ada di pondok pesantren, adalah membaca zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah, yang telah disusun oleh para ulama. Kemudian kita tambahkan dengan bacaan surat Al-Fatihah dan selawat setelah itu. Ini juga sebagai gabungan daripada dalil yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, juga bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat sebelumnya, yakni ayat yang sudah pernah saya bacakan. Artinya kita melakukan sunnah yang datang dari Allah, juga melakukan sunnah yang datang daripada Rasulullah, para sahabat dan ulama-ulama mazhab. Oh, misalnya kata Wahabi itu kan tidak datang dari Rasul. Perkara yang tidak datang dari Rasul, perkara yang tidak dilakukan oleh Rasul, ataupun perkara tersebut ditinggalkan oleh Rasul, tidak serta-merta bisa kita vonis itu adalah perbuatan yang bid'ah. Tidak serta-merta itu kita vonis menjadi perbuatan yang diharamkan. Karena hukum di dalam Islam itu ada 5: wajib, haram, sunnah, mubah, dan makruh. Jadi hukum dalam Islam itu bukan hanya seputar antara sunnah dan bid'ah, sebagaimana yang difahami oleh Ustaz-Ustaz Salafi Wahabi, termasuk Ustaz Salafi Wahabi yang berinisial F, yang menganggap bahwa dalam Islam itu hanya hukumnya sunnah dan bid'ah. Kalau bukan sunnah ya bid'ah, kalau bukan bid'ah ya sunnah. Jadi atas nama apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu langsung divonis perbuatan yang bid'ah, maka ini salah besar. Karena banyak hukum di dalam Islam yang tidak diketahui oleh ustadz-ustadz Wahabi tersebut. Jadi apapun perkara yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak serta-merta langsung kita klaim dan kita vonis itu adalah perbuatan bid'ah yang haram kita lakukan. Kenapa? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fatahu. Apabila Rasul menyampaikan sesuatu maka ambillah. Jadi apa-apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka ambillah, maka amalkanlah, maka kerjakanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Maka apabila Nabi melarang itu maka jangan lakukan, artinya jangan engkau kerjakan, tinggalkanlah. Jadi dalam ayat tersebut Allah tidak mengatakan wa ma taraku, apa-apa yang ditinggalkan oleh Nabi itu menjadi hukumnya haram. Tidak, apa-apa yang dilarang oleh Nabi hukumnya haram. Bukan apa-apa yang ditinggalkan oleh Nabi itu hukumnya itu bid'ah atau haram sebagaimana yang dipahami oleh Ustaz Salafi Wahabi. Lalu dengan serta-merta Ustaz Salafi Wahabi, termasuk Ustaz Salafi Wahabi yang berinisial F ini, menganggap bahwa membaca surat Al-Fatihah itu bagian daripada perbuatan bid'ah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menganggap itu sedemikian rupa, maka anggapannya itu, persepsinya itu, sangkaannya itu sangat-sangat menentang dengan dalil Al-Quran dan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah saja mengatakan di dalam Al-Quran, apa saja yang disampaikan oleh Rasul maka ambillah, apa saja yang dilarang oleh Rasul, ingat, yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Jadi Allah tidak mengatakan bahwa apa saja yang ditinggalkan oleh Rasul itu hukumnya haram dan bid'ah, tidak. Jadi kalau misalnya Wahabi mengatakan itu langsung itu bid'ah, tidak dikerjakan oleh Nabi, itu perkara yang diharamkan karena tidak dilakukan oleh Rasul, ini adalah perkara ataupun ucapan-ucapan statement yang menentang dengan Al-Quran dan hadis, menentang dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada pertentangan untuk firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan daripada hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena demikian, ibadah Allah, saudaraku, rakan-rakan Lumban Bandung, termasuk Ustadz Wahabi yang berinisial F dan para pengikutnya, ayo sadarlah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah engkau sampaikan kepada masyarakat awam. Jangan bohongi masyarakat awam, jangan suka membid'ahkan, jangan suka menyalahkan apa yang telah dikerjakan oleh umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di atas bimbingan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun ulama-ulama daya. Karena apapun yang dilakukan oleh masyarakat saat ini berdasarkan dalil Al-Quran, hadis, atau gabungan keduanya, dan berdasarkan
namanya tu hujah-hujah yang telah disampaikan oleh ulama-ulama mazhab dan ulama-ulama salaf. Lalu kenapa ulama memilih surat Al-Fatihah untuk dibacakan selesai salat ataupun pada momen-momen tertentu? Kenapa tidak surat Al-Baqarah, surat Ali Imran atau surat-surat panjang lainnya? Kan lebih bagus karena panjang. Nah, dalam hal ini para ulama memberikan jawaban karena banyaknya hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan kelebihan, keistimewaan, keutamaan yang terkandung dalam surat Al-Fatihah, maka ulama lebih memilih untuk membacakan surat Al-Fatihah. Nah, karena banyak kelebihan, keistimewaan yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah di dalam sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti kita menafikan banyak kelebihan juga dalam ayat-ayat yang lain, tapi ulama memilih surat Al-Fatihah itu berdasarkan dalil yang kuat. Bila seandainya datang Ustadz Wahabi seperti Ustadz Wahabi yang berinisial F mengatakan itu dalil lemah, berarti dia tidak mengenal dalil, dia sama sekali bodoh terhadap dalil, dan dia sama sekali tidak mengetahui dalil yang dipakai oleh para ulama, ataupun dia tahu dalilnya tapi dia menyembunyikan kebenaran. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada ustadz-ustadz salafi Wahabi yang berinisial F tersebut, atau ustadz-ustadz Wahabi yang lainnya, dan kepada seluruh para pengikutnya, dan semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita daripada kesesatan, kebohongan yang telah disampaikan oleh ustadz Wahabi tersebut. قد قال